jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi yang luar biasa ini kita akan kembali memperhatikan tema khotbah kita seputaran tentang Paskah dan Jumat Agung. Saya akan bicara bagian yang kedua pada kesempatan ini tentang makna rohani di balik peristiwa Jumat Agung dan sekitarnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa dalam memaknai tema ini kita akan menggali ada beberapa poin besar yang akan kita perhatikan. Poin besar yang pertama yaitu bagaimana kita diajar untuk meneladani Kristus di dalam kemanusiaannya. Saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus itu memiliki dua hakikat, yaitu hakikat kealahan dan hakikat kemanusiaan. Dua hakikat itu melekat pada satu pribadi yang namanya pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara, beda dengan kita manusia. Manusia itu hanya punya, atau saya dan saudara ini hanya punya satu hakikat, yaitu hakikat kemanusiaan. Kita tidak punya hakikat kealahan. Nah, Yesus Kristus yang memiliki dua hakikat ini tentu mempunyai maksud, mempunyai tujuan. Selain dari hakikat kemanusiaannya itu, dia akan memberikan pengorbanan yang sejati lewat penyalibannya, lewat penebusan darahnya. Nah, dalam kemanusiaan Yesus Kristus itu juga ada banyak hal yang bisa memberikan teladan buat kita sebagai manusia sejati ini. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupan Yesus itu mensinkronkan atau menyatakan, mencerminkan hidup saudara dan saya yang adalah manusia sejati. Jadi kalau Yesus Kristus manusia sejati itu pernah lapar dan dia bisa melewati situasi kelaparan, maka saudara, teladan itu yang mau dicontohkan kepada kita. Kalau Yesus Kristus yang manusia sejati itu, pada minggu lalu kita mempelajari beberapa hal tentang hal kemanusiaannya. Sebentar saya akan ulangi. Itulah juga yang mau diberi contoh kepada kita sekalian. Yang kedua hari ini yang akan kita bahas adalah seputaran tentang Yesus dan pemerintah. Karena waktu Tuhan Yesus melayani di bawah kolong langit ini selama 3,5 tahun, itu bersentuhan langsung dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Dalam hal ini adalah pemerintahan Romawi. Ya, saudara, kita tahu bersama bahwa pemerintah Romawi itu adalah pemerintahan yang berkuasa pada zamannya Yesus ada sampai kepada para rasul-rasul. Lalu kemudian yang ketiga yang akan kita perhatikan pada minggu yang akan datang adalah tentang kisah Jumat Agung dan kemurtatan. Itu akan kita pelajari pada minggu depan. Dan yang terakhir nanti dalam tema ini kita akan bicara soal Yesus memberi pengharapan. Saya ulangi bagian yang kita sudah bahas pada minggu lalu sedikit saja. Teladan apa saja yang kita bisa contohi dari kemanusiaan Yesus pada pembahasan kita dari kitab Ibrani pasal yang kedua. Yang pertama adalah kita meneladani kasihnya kepada manusia. Ya. Kasihnya kepada manusia itu dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama menolong, karena dari kata kasihan itu muncul kata give help, artinya memberi pertolongan. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, arti dari memberi pertolongan itu dalam konteks Alkitab itu bisa secara jasmani, seputaran tentang berkat-berkat jasmani. Saya kasih contoh, Yesus sembuhkan orang sakit, Yesus tolong orang yang membutuhkan makanan dan lain sebagainya pada minggu yang lalu itu. Lalu yang kedua adalah belas kasihan atau saudara kasih yang dinyatakan khusus, yaitu tentang berkat-berkat rohani.
Nah, saya minggu lalu singgung bahwa yang jasmani itu kadang-kadang kita suka, tapi yang rohani ini kadang-kadang kita tidak peduli. Padahal yang rohani ini lebih penting dari jasmani. Karena yang jasmani akan berakhir, yang jasmani akan berlalu, tapi rohani tidak berlalu. Rohani akan tetap tinggal. Nah, ini dua keteladanan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang harus mewujudkan kasih kita di tengah-tengah dunia. Dan saya sudah menyampaikan bahwa kita jangan hanya meneladani yang satu tadi, tolong orang hanya dalam hal-hal jasmani itu. Orang kekurangan kita bantu, orang sakit kita pergi kunjungi, orang saudaraku butuh sesuatu bantuan kita pergi bantu. Itu sementara. Kesempatan yang ada ini Tuhan mau supaya kita juga berbagi berkat rohani, yaitu tentang hal-hal kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang sorga, hidup kekal. Saya sudah sampaikan, sekali lagi saya ingatkan. Jadi kita boleh didik kita pu anak, kasih makan kita pu anak, beli pakaian kasih ke tompu anak, aja botong pu anak jalan-jalan. Tapi jangan lupa didik dia juga masalah-masalah kerohanian supaya dia jangan binasa. Karena kasih yang jasmani itu akan berakhir di dunia. Saya juga tadi kemarin minggu lalu sudah singgung, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh mengasihi suami kita dengan merawat dia, dengan memberi segala sesuatu yang saudara anggap itu layak bagi suamimu. Tapi jangan lupa kepentingan rohani suamimu sudah selamat atau belum. Jangan sampai kita hanya menyokong dia dalam hal-hal jasmani, tapi rohaninya sedang mati, alias dia sedang menuju ke surga, ke neraka. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan kenalan, begitu juga dengan tetangga, begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan lupa, kasih itu tidak hanya dinyatakan lewat berkat-berkat jasmani, tapi lebih daripada itu juga adalah berkat rohani yang bicara tentang keselamatan dan hidup kekal. Saudara, yang kedua yang perlu kita teladani adalah kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya, kerendahan hati dari Tuhan Yesus ini luar biasa. Saya bagi dalam beberapa poin itu pada minggu lalu. Dia punya posisi tinggi, tapi dia tidak menjadi merasa direndahkan. Ya, dia merasa biasa saja, saudara. Ketika dia datang ke dalam dunia, tinggalkan sorga, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan segalanya. Ini adalah contoh atau keteladanan yang harus kita sama-sama juga miliki. Kadang-kadang kita tidak bisa dalam bagian ini. Kita rasa kita punya ego kemanusiaan lebih tinggi dan tidak bisa dibuat rendah oleh orang lain. Nah, ini kita mesti belajar dari Yesus. Lalu yang kedua, kita tidak boleh iri, marah ketika ada orang yang lebih spesial dari kita, melebihi kita. Ini yang Yesus teladankan dalam hal kerendahan hati. Lalu yang ketiga, Yesus itu sangat menghargai orang lain. Ya, ketika dia datang ke dalam dunia ini, saudara, dia sangat menghargai. Bahkan dia sempat menyebut orang yang di sekitarnya itu sebagai saudaranya. Hari ini kita akan perhatikan Yesus dan pemerintah. Secara khusus kita akan perhatikan mengenai pemerintahan Romawi. Dalam hal ini yang berperan aktif adalah Pontius Pilatus. Karena itu saya beri subtema kecil dari poin atau tema besar kita yang kedua ini, yaitu waspadalah terhadap roh Pontius Pilatus. Ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waspadalah terhadap roh Pontius Pilatus. Saudara, ada banyak tokoh ya di dalam Alkitab, ada banyak tokoh yang seringkali menjadi bahan-bahan pembicaraan dalam khotbah-khotbah. Tapi tokoh yang satu ini yang bernama Pontius Pilatus, ini tokoh yang cukup familiar, tokoh yang cukup terkenal, tokoh yang saudaraku tidak asing dalam telinga orang Kristen. Kenapa demikian? Karena saudara, di gereja-gereja tertentu di bawah kolong langit ini, mereka setiap minggu mengucapkan atau menyebut nama Pontius Pilatus dalam pengakuan iman rasuli. Ya, itu selalu sebut nama Pontius Pilatus, Pontius Pilatus. Herodes tidak ada. Ya, jadi Pontius Pilatus ini memang tokoh di dalam kitab suci yang memang punya peranan cukup penting di dalam penyaliban Yesus Kristus. Saudara, tidak ada catatan di dalam Alkitab tentang akhir hidup dari Pontius Pilatus. Ya. Tidak ada juga catatan-catatan yang lain yang bisa memberi dukungan tentang siapa Pontius Pilatus ini.
Tapi saya ulang, dia cukup menjadi tokoh yang favorit atau viral di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya ada menurut tradisi atau menurut cerita mitos kuno itu menyebutkan bahwa Pontius Pilatus ini akhirnya bertobat. Itu entah betul atau tidak, saya ulang, ini hanya mitos ya. Karena katanya istri dari Pontius Pilatus ini kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Cornelius ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ada sebutan Cornelius ya. Dia seorang perwira ya. Lalu kemudian istri dari Pontius Pilatus ini kemudian saudara terima Tuhan Yesus terlebih dahulu. Setelah itu akhirnya dia datang dan menceritakan Kristus, menceritakan tentang siapa Tuhan yang disalibkan itu. Lalu kemudian katanya Pontius Pilatus juga akhirnya bertobat. Tetapi cerita ini kita tidak bisa yakini sebagai kebenaran karena hanya sebuah mitos yang berkembang pada periode abad-abad awal pada masa itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah terhadap roh Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus ini? Kita mau perhatikan. Siapakah si Pontius Pilatus ini? Saudara, Pontius Pilatus ini adalah orang yang berkebangsaan Romawi, suku Samnai. Dia adalah suku Samnai rumpun Ponti. Jadi Ponti itu atau Pontius itu adalah marga. Ya. Sedangkan Pilatus itu adalah sebutan gelar terhadap pemimpin wilayah pada masa itu. Jadi kalau disebut dengan Pontius Pilatus itu sama dengan gubernur Pontius ya. Jadi Pontius itu marganya dari suku Samnai, dari orang kebangsaan Romawi, Itali hari ini ya saudara. Jadi si Pontius Pilatus ini dia ini suku yang cukup punya peranan di bangsa Romawi, sehingga muncullah seorang Pilatus, gubernur atau pemimpin wilayah yang kemudian memerintah pada masa itu. Dia ini kemungkinan gubernur yang kelima ya. Jadi ada 4 gubernur sebelumnya yang bertugas di Yudea. Nah kemudian ini Pontius Pilatus ini dia menjadi gubernur yang kelima. Pontius Pilatus itu artinya tombak dari keluarga Ponti. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Pontius Pilatus ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam rumpun suku Samnai atau saudaraku dalam keluarga Ponti, sehingga dia ini kemudian diangkat menjadi gubernur atas wilayah pemerintahan Romawi, secara khusus wilayah Yudea, yang mana mayoritas orang yang tinggal di Yudea itu adalah orang-orang Israel atau suku-suku Israel itu yang menguasai daerah Yudea. Dan Pontius Pilatus itu tinggal atau memerintah sebagai gubernur pada saat itu di daerah tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, dia provinsi Yudea, dia gubernur di sana, wilayahnya orang Israel. Jadi saudara, jabatan ini membuat dia sangat punya peranan. Salah satu peranan dari gubernur itu memutuskan persoalan-persoalan ya. Dia yang bisa menetapkan ini orang dihukum, ini orang dibebaskan, ini orang lolos. Ini gubernur. Herodes pun tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Bahkan saudara, kaisar itu adalah presidennya. Jadi presiden itu disebut kaisar pada masa itu. Nah, presiden itu kemudian membawa para gubernur atau Pilatus, saudaraku. Nah, Pilatus satu ini namanya Ponti itu atau Pontius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi yang hanya bisa kasih turun ini Pontius ini, atau yang bisa kasih berhenti ini jabatan gubernur Pilatus ini hanya kaisar. Kalau kaisar tidak bisa saudara dilawan oleh siapapun. Dialah pemegang kekuasaan tertinggi yang ada pada wilayah Romawi pada masa itu. Tetapi di wilayah Yudea atau di provinsi Yudea, yang mempunyai hak, yang mempunyai kewajiban, yang mempunyai tugas
untuk memutuskan segala perkara. Itu bukan hakim pada masa itu, tetapi gubernur, yaitu Pontius Pilatus. Nah, karena itulah saudara, roh Pontius Pilatus ini kita harus waspadai, karena berkaitan erat dengan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Roh Pontius Pilatus ini kita harus sama-sama pelajari, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pemerintahan kita, di dalam saudara kehidupan kita, jangan sampai ada roh Pontius Pilatus itu yang kemudian menguasai pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga ada banyak tindak tanduk keputusan-keputusan hidup kita yang berseberangan, yang bertentangan dengan Alkitab, dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pontius Pilatus ini juga memberikan gambaran buat kita bahwa tidak semua keputusan pemerintah, tidak semua, saudaraku, apa yang dikeluarkan oleh negara yang notabene bukanlah, saudara, penguasanya adalah orang Kristen, bahkan mungkin orang Kristen, tapi perundang-undangan yang berlaku secara universal atau menyeluruh, maka saudara yang terkasih, itu kita tidak bisa jadikan mutlak bahwa semua bagian dari apa yang dikatakan oleh pemerintah itu adalah juga keputusan Tuhan Allah. Tidak bisa. Ya, saya ulang. Sebab kalau demikian, maka saudara, ada begitu banyak keputusan-keputusan pemerintah yang berseberangan dengan Alkitab. Tetapi ada banyak orang Kristen yang melihat dari sudut pandang tadi, Roma pasal 13, bahwa oh, dia wakil Allah, karena itu kita mesti tunduk meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Namun orang rela menentang kebenaran tetapi tunduk kepada pemerintahan. Roh Pontius Pilatus macam begini kita mesti waspadai. Lihat Roma pasal 13. Saya tunjukin ayat. Jadi ini ayat ini tidak boleh diberlakukan mutlak kepada semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Roma pasal 13, mulai ayat yang pertama, coba ditampilkan di AC Worship. Kita mau lihat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa memilah mana itu yang sesuai dengan kebenaran dan mana yang tidak. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini bagus ini ayat. Tapi saudara ingat, ini ayat tidak berarti bahwa semua yang pemerintah bikin itu sungguh-sungguh sesuai dengan Tuhan, firman Allah. Itu tidak bisa dijadikan begitu. Buktinya itu Pontius Pilatus, buktinya Herodes, buktinya kaisar yang ada pada masa perjanjian baru, yang saudara membunuh orang Kristen secara membabi buta. Kaisar Nero, Kaisar Caligula, kaisar-kaisar yang kejam, saudara. Itu adalah pemerintah pada masa itu. Tapi pemerintah yang tidak bisa dianggap bahwa semua itu adalah keputusan Tuhan. Nah, ini saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dalam konteks ayat ini berlaku tidak umum. Artinya kita mesti bisa tahu ini mana yang sungguh-sungguh keputusan Tuhan dan mana yang tidak. Mana yang benar-benar sesuai dengan Alkitab dan mana yang tidak. Pada hari Kamis yang lalu saya sudah bilang, kalau tiba-tiba di ini negara Republik Indonesia ini, tiba-tiba ada keluar satu undang-undang yang mengatakan hari Minggu harus kerja. Mau bilang apa? Saudara, hari Minggu harus kerja seperti hari Senin, seperti hari Selasa, seperti hari Rabu, seperti hari Kamis. Saudara yang terkasih, itu bisa saja. Karena ini pemerintahan yang ada di Indonesia bukan pemerintahan agamawi, bukan pemerintahan yang notabene adalah Kristen, tidak. Ini kan pemerintah universal, mengakui banyak kepercayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bisa saja orang mengambil keputusan dan kemudian mengatakan hari Minggu juga harus kerja. Atau masih banyak lagi aturan-aturan yang bisa saja bertentangan dengan Alkitab, bagian lain firman Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti cermat, ya, kita mesti teliti, kita mesti bijak, kita mesti berhikmat di dalam mengikuti apapun, termasuk saudaraku hal-hal yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang ada. Bertentangan tidak dengan firman, bertentangan tidak dengan iman kita. Saudara ingat baik, ini tidak berarti bahwa kita jadi pemberontak.
ini tidak berarti bahwa kita ini hidup tidak mau bertoleransi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, toleransi itu bukan berarti mengikuti pola pikir daripada orang lain. Toleransi itu adalah menaruh perasaan sama seperti orang lain. Itu toleransi. Tapi pikiran tidak boleh. Contoh, kita tinggal dalam satu rumah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, misalnya tinggal satu rumah, tetapi ada dua perbedaan. Satu bilang 5 tambah 5 10, yang satu bilang 5 tambah 5 12, misalnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka sampai mati pun saya tetap 5 tambah 5 10. Lu mau 12, saya tetap 10. Saya tidak bisa ikut lu karena saya tinggal sama-sama dengan lu satu rumah. Tetapi itu tidak berarti bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau keluar dari rumah itu. Itu tidak berarti bahwa saya benci kau, tidak. Saya tidak benci kau yang punya pemahaman 5 tambah 5 sama dengan 12. Silakan kau mau 5 tambah 5 12. Tapi yang saya percayai 5 tambah 5 10. Kita dua boleh hidup sama-sama, tapi pola pikir kita beda. Itu yang namanya kekristenan. Saudara, kita ada hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk, beda-beda etnis, beda agama, beda kebudayaan, beda suku. Tapi dengar baik-baik, pola pikir kita tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Setuju? Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pola pikir kita beda. Pola pikir kita pola Kristus, pola pikir kita pola Alkitab, pola pikir kita pola kebenaran, bukan pola dunia. Itu tidak boleh lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tidak berarti saudara pindah ke planet lain, tetap ada di negara NKRI. Tapi kita pun pola, mesti pola kebenaran, pola Kristus. Itu tidak boleh kita abaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita ini tidak jadi orang yang, minta maaf ini bahasa, kerbau tusuk hidung, ya. Kita tidak jadi orang yang gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali dirubah cara berpikir kita, cara pengiringan kita. Gampang sekali, saudara. Itu bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik, dia tahu identitasnya, dia tahu bagaimana dia harus melakukan sesuatu, karena dia punya pola sendiri, yaitu pola Alkitab tadi. Nah, roh Pontius Pilatus ini kembali, ini sedang merajalela hari-hari ini. Roh Pontius Pilatus ini, kekuatan Pontius Pilatus yang berusaha untuk menguasai segala sesuatu, itu kadang bikin orang akhirnya, saudaraku, ketar-ketir, ya, dalam menjalani hidup kekristenan ini, tidak punya prinsip, tidak punya pola hidup yang sesuai dengan Alkitab, karena dia pikir Pontius Pilatus nanti lebih hebat dari dia. Nah, roh Pontius Pilatus itu apa saja? Ini pagi kita akan lihat. Yang pertama, saudaraku, roh Pontius Pilatus itu adalah roh yang melepaskan diri dari berbagai tanggung jawab. Itu roh Pontius Pilatus. Roh cuci tangan, itu roh Pontius Pilatus. Mari kita baca teks Yohanes 18 ayat 31. Oke? 1, 2, 3. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Maka orang-orang Yahudi itu katakan, kami tidak bisa diperbolehkan membunuh seseorang. Itu aturannya, ya. Tapi Pontius Pilatus ketika cek Tuhan Yesus, dia tidak temukan ini manusia salah. Dia juga takut mau hakimi, itu satu. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kenal atau dia mendengar bahwa orang sering menyebut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara ingat, orang Romawi itu mempercayai, ya, orang Romawi itu mempercayai bahwa kaisar itu adalah titisan dewa. Jadi yang jadi kaisar itu bukan sembarangan orang. Kekaisaran itu sudah itu hanya orang-orang yang menjadi titisan dewa, ya. Nah, karena itu kekaisaran itu tidak bisa dilawan oleh siapapun. Saya cerita sedikit tentang sejarah latar belakang Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus pada masa itu sedang bikin kesal atau bikin kecewa kaisar, sehingga kaisar ini ada rencana mau pecat dia, si Pontius Pilatus ini. Nah,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ya, kaisar itu dianggap tetesan dewa. Nah sekarang orang sebut Yesus itu adalah anak Allah. Dia berpikir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa anak Allah dengan titisan dewa ini kan 11-12. Jangan sampai karena kaisar tidak bisa pecat saya, yang datang ini Yesus Kristus, ini dia juga titisan dewa. Jangan sampai saya kena pecat gara-gara saya jatuhi hukuman sama dia. Makanya dia takut, saudara. Karena itu dia takut, apalagi istrinya mimpi. Ada seseorang yang, saudaraku, memberikan pesan kepada istrinya, itu membuat dia semakin takut kalau mengambil keputusan yang salah terhadap anak Allah ini, Yesus Kristus ini, dalam tanda kutip pandangan orang Romawi, titisan dewa ini, beta cilaka 12. Makanya dia tidak berani untuk, saudaraku, menjatuhkan hukuman terhadap Yesus Kristus. Jadi ini dua hal ini, ya. Ingat, satu, karena dia memang melihat Yesus tidak ada salah, sehingga dia tidak bisa jatuhi hukuman. Karena kalau mau putusi hukuman mesti ada orang salah dulu. Yang kedua, dia takut karena dia posisi gubernur ini lagi tergoncang gara-gara titisan dewa itu, kaisar yang mau pecat dia ini. Sehingga ini kalau disebut anak Allah juga, ini mirip-mirip ini. Jangan sampai kaisar yang sana tidak jadi pecat saya, ini yang pecat saya, selesai aku. Saudara, akhirnya dia cari cara berikut. Karena orang Israel tidak mau, ya, lalu dia cari cara yang kedua. Cara kedua apa? Lukas 37 ayat 7. 23 ayat 7. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Dia mengirim untuk menghadap Herodes. Saudara, karena dia bingung, saya tidak bisa kasih keputusan karena dia salah. Kalau saya kasih keputusan nanti jangan sampai saya yang lewat. Akhirnya dia bilang, sudah beta kirim lupi di Herodes. Herodes itu, saudaraku, memang ada di wilayah Yudea. Dia ini adalah pemimpin orang Israel, Herodes itu, ya. Jadi orang Israel ini punya pemimpin dua. Secara kenegaraan mereka harus ada di bawah wilayah kekaisaran Romawi, ya. Sehingga ada gubernur yang namanya Pontius Pilatus itu. Ada kaisar yang memerintah, tapi kaisar kemudian mengangkat khusus lagi Herodes untuk, saudaraku, mengepalai wilayah orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia suruh jangan sampai Herodes bisa ambil keputusan, biar Herodes beta son mau cari akibat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Herodes pun ayat 11 mengatakan, nanti saudara baca, dia pun takut mengambil keputusan, sehingga dia kirim kembali si Yesus Kristus itu kepada Pontius Pilatus. Dia tidak berani karena dia tahu aturannya, jobnya, kerjanya bukan ini. Ini bukan saya pembagian. Ini harus Pontius Pilatus. Jangan cari kerja. Ayo kembali bawa Yesus itu ke Pontius Pilatus. Sampai di sana Pontius bingung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Markus 15 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, ini dia tidak maksud supaya Yesus ini dibunuh, tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia hanya mau supaya Yesus itu dicambuk, disesah, ya saudara. Tapi akhirnya orang Romawi orang-orang Israel mulai menuduh atau menyatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Saudara yang terkasih, ini sebenarnya aturan yang bertentangan dengan Alkitab, ya. Kenapa kok setiap Paskah mesti bebaskan orang yang penuh dengan kejahatan? Setiap Paskah harus membebaskan orang yang penuh dengan kejahatan seperti Barabas. Barabas ini layak dihukum, saudara. Layak untuk saudaraku menerima penghukuman karena dia memang penjahat kelas kakap, perampok, saudara, pembunuh. Tapi saudara, ada aturan yang berlaku pada masa itu bahwa setiap Paskah harus ada penjahat yang dilepaskan. Ini tentu bertentangan ini kalau dengan Alkitab. Karena Allah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali-kali tidak membebaskan orang dari hukuman. Hukuman itu harus dijalani, hukuman itu harus, saudaraku, ditanggung karena perbuatan seseorang. Tetapi pemerintahan
saudara, kekaisaran Romawi dan Pontius Pilatus memberikan sebuah aturan. Aturannya adalah bebaskan orang yang, saudaraku, sedang dipidanakan karena kriminal, tapi kemudian karena hari Paskah boleh bebas. Kebetulan namanya sama dengan Yesus, Yesus Barabas, ya saudara. Maka Yesus Kristus disesah, digantikan, disalibkan, dan kemudian Yesus si penjahat Barabas itu dilepaskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita menemukan jawaban, ya, bahwa dia memang tidak mau menanggung semuanya itu. Dia tidak mau terlibat, saudaraku. Matius 27 ayat 24. 1, 2, 3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangan di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk berlogika di luar dari Alkitab. Maksud saya begini, kalau lu punya kuasa, tadi besok ngomong, lu ini kan hakim. Lu su tahu Yesus sonde salah. Lu su tahu juga Yesus ini anak Allah. Apalah salah, lu kan punya kekuatan. Lu punya hak untuk berkata bebaskan Yesus. Saudara, meski ini tidak mungkin terjadi, karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus harus disalibkan. Maka tadi saya bilang berlogika di luar Alkitab, ya. Seharusnya lu bisa berkata bebaskan Yesus, karena dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah apa-apa. Tapi kenapa kau lepas tanggung jawab, lalu kau serahkan kepada orang lain? Kau sorong pi Herodes, Herodes tidak mau, kau sorong pi masyarakat. Ya, kau suruh sesaldo minta salib, lu bilang beta son urus, ya beta cuci tangan, beta terasa itu orang son bersalah, tapi bosong ingin, ya bosong urus sudah. Ini orang yang punya ciri tidak bertanggung jawab, mental roh yang tidak bertanggung jawab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waspadalah, ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang memiliki roh mental Pilatus atau Pontius Pilatus ini. Si gubernur itu diberi tanggung jawab oleh Tuhan, diberi amanat oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, diberi otoritas oleh Tuhan, tapi dia lepas tangan, dia angkat tangan, dia berkata itu bukan urusan saya, lu urus sendiri. Itu orang Kristen yang punya mental roh Pontius Pilatus. Sama-sama bilang sama saya harus bertanggung jawab. 1, 2, 3. Amin. Saudara, jangan punya roh Pontius Pilatus. Jadi suami-suami yang punya tanggung jawab. Jangan punya roh Pontius Pilatus. Saudara, jadilah orang tua yang punya tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang Kristen, itu roh yang harus kita miliki. Jangan punya roh Pontius Pilatus. Ketemu dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, model kayak begini, cari untung diri sendiri. Saudara, bukankah waktu saudara diberkati di gereja, saudara diberi otoritas, saudara diberi kuasa untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau diberkati sebagai suami, kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan menjadi seorang Kristen, ya, saya sudah khotbah banyak tentang struktur bagaimana kita di dalam Tuhan. Kalau kita diberi kuasa memegang jabatan pemerintahan tertentu, bukankah kita punya keputusan ada di tangan kita? Kenapa kita tidak bisa mengambil keputusan karena sebuah kebenaran? Kenapa kita rela tidak bertanggung jawab karena saudara kepentingan-kepentingan tertentu? Ingatlah baik-baik. Itu roh yang disebut roh Pontius Pilatus. Orang Kristen itu harus memiliki tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab itu harus dimiliki karena Tuhan kasih kita mandat, Tuhan kasih kita kuasa, Tuhan kasih kita otoritas untuk bisa mengambil keputusan, untuk bisa berbuat sesuatu.
Itu tidak boleh kita lupa. Saya beri contoh beberapa. Yosua pasal 24 ayat 14. Mari lihat ini ayat. Yosua 24 ayat yang ke-14. Kisah tentang Yosua ketika diperhadapkan dengan penyembahan-penyembahan lain. Yosua 24 ayat yang ke-14 ditampilkan. Lihat ayat ini Bapak Mama Bapak Saudara, saya bacakan buat kita sekalian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, jemaat membaca ayat ini. 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku, ini bicara soal otoritas ini, ya. Dia berkata kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau bosong yang di luar beta son urus, tapi beta puisi rumah beta urus. Beta punya tanggung jawab, beta pemimpin. Beta bilang mesti ibadah, mesti beribadahnya kepada satu Tuhan. Tidak boleh Tuhan yang lain, maka tidak boleh ada yang boleh bilang tidak. Karena saya Yosua diberi otoritas. Dia tidak bilang sama dia anak yang nomor 1. Dia tidak bilang, lu mau ibadah di mana? Terserah. Dia tidak bilang, anak nomor 2, lu mau terserah, mau apa saja, Tuhan satu. Tidak ada. Dia berkata dengan jelas bahwa orang lain terserah mau ibadah di sungai Efrat, Allah orang Amori mau ibadah di tempat negeri yang mereka diami, terserah. Tapi saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, itu orang punya tanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, loh iya, jangan lepas tanggung jawab. Ini penting. Satu kali ada kasus di dalam kitab Ayub, saudara, di mana Ayub mulai menghadapi tantangan, anak mati 10 orang, ya. Lalu kemudian usaha bisnis bangkrut, dan akhirnya istri mulai protes, saudara. Dan salah satu protes dari istri adalah, Ayub, apakah kita masih menyembah Tuhan Allah kita? Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Ayub? Mari kita lihat Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kita bacakan teks ini lagi. Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi ayat 10, perhatikan jemaat, 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia katakan, ya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sedang ajar di istri, lu pikir kotong hanya mau terima yang baik dari Tuhan Allah? Lu bicara ke perempuan gila, sah. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, suami yang bertanggung jawab. Dia tidak mau, saudara. Dia punya pola pikir tidak bisa dirubah. Dia punya cara pandang tidak bisa dirubah. Meskipun ada hasutan, tanggung jawab tetap. Saya ulang lagi hari ini, saudara. Cari orang yang bertanggung jawab hari-hari ini sulit. Ya. Ada banyak orang suka lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena mau enak sendiri. Karena mau cari untung sendiri.
karena mau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan lewati segala sesuatu dengan lebih aman, ya. Itu bukan orang yang bertanggung jawab. Kita mesti miliki tanggung jawab kita, ya. Karena kalau kita tidak memiliki tanggung jawab kita, saya ulang, itu berarti roh Pontius Pilatus itu sudah mulai masuk. Biar kita ada rayakan pasca ulang-ulang balik ini tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun kita rayakan. Bulan Maret, bulan April kita rayakan. Tapi saudara, roh Pontius Pilatus itu tidak keluar dari dalam diri kita. Kita masih suka jadi orang yang lepas tanggung jawab, lepas tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Saudara, satu ketika ada cerita tentang Napoleon Bonaparte. Saudara, Napoleon Bonaparte ini kan seorang penguasa. Satu hari dia mau lewat satu jalan, ya, dan ada seorang anak kecil yang palang itu jalan. Saudara, kebetulan jalan itu menuju ke kebun tempat di mana orang tua si anak kecil itu berkebun. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pembapa kasih tahu sama dia, ingat, tidak boleh ada satu orang pun yang boleh masuk di kotompung kebun. Lu beta kasih tugas jaga di pintu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datanglah si Napoleon Bonaparte mau melewati jalan itu. Lalu begitu sampai di depan jalan itu, lalu ketemu dengan anak ini, prajuritnya kemudian turun dan berkata, buka pintu. Lalu anak kecil itu bilang, tidak bisa buka. Hei, kau tidak tahu yang ada di atas kereta berkuda itu siapa? Itu perwira berkata begitu, tentara pengawal itu berkata begitu. Anak kecil bilang, saya tidak kenal dia. Oh, kau tidak kenal dia? Kamu sudah pernah dengar nama Napoleon Bonaparte? Lalu kemudian, oh saya dengar. Nah, orang yang duduk di atas kereta itu adalah Napoleon Bonaparte. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian anak ini berkata, wah saya bangga hari ini bisa ketemu dengan Napoleon. Saya beri hormat kepada Napoleon Bonaparte. Saudaraku, dia beri hormat kepada Napoleon. Tapi setelah itu saudara, si prajurit itu bilang, kalau begitu kamu sudah tahu itu yang ada di atas kereta Napoleon Bonaparte, buka sekarang jalan ini, pagar ini, karena kami mau melewati jalan ini. Saudara, lalu kemudian anak kecil ini menjawab begini, memang saya menghormati Napoleon Bonaparte, saya menghargai dia, tapi saya lebih taat kepada bapak saya yang memerintahkan untuk tutup jalan ini dan tidak boleh ada satu orang pun yang lewat. Karena itu mau mati, saya tidak akan buka jalan ini sekalipun yang mau lewat Napoleon Bonaparte. Ini anak kecil, tapi dia memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap papanya yang memberikan mandat kepada dia bahwa tidak boleh ada seorang pun yang lewat sini, siapapun dia, lu pegang ini kata-kata. Sudah. Sehingga sekalipun yang datang Napoleon Bonaparte, dia hormat, dia beri sanjungan kepada Napoleon Bonaparte. Tapi untuk taat dan membuka jalan, dia tidak memberikan, karena dia lebih taat kepada ayahnya dibandingkan Napoleon Bonaparte. Adakah saudara dan saya menjadi orang Kristen seperti anak kecil ini yang punya prinsip tidak bisa dirubah oleh siapapun? Karena kita punya tanggung jawab kepada Bapa di sorga, bukan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita gampang cuci tangan, gampang tinggalkan tanggung jawab hanya karena tawaran-tawaran sederhana, hanya karena tawaran-tawaran sementara. Ada begitu banyak orang lepas tanggung jawab dan mengabaikan ketaatan kepada Sang Bapa Yesus Kristus, Allah Tuhan kita. Kita lebih tidak taat kepada Dia dibandingkan kepada manusia biasa. Roh Pontius Pilatus sedang menguasai orang seperti ini. Kembali ke slide kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah mempunyai prinsip, ya. Jangan gampang cuci tangan. Lihat beberapa ayat ini saya tunjukkan buat kita sekalian, ya. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia. Saya melakukan semua dengan tanggung jawab karena saya mau taat kepada Bapa, bukan kepada yang lain. Kolose pasal yang ketiga ayat 22 tadi 23 mengatakan. Jadi sudah takut sama Tuhan.
Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini Tuhan lihat, sorga lihat, rekam, CCTV. Saya suka ngomong-ngomong, CCTV yang tidak bisa dihapus, CCTV yang paling canggih dari seluruh CCTV, itu CCTV-nya Tuhan Allah. Bertanggung jawablah dengan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, yang kedua, apa itu roh Pontius Pilatus? Yang kedua, roh Pontius Pilatus itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi bertindak sebaliknya. Tahu benar tapi bikin lain. Nah, itu adalah roh Pontius Pilatus. Saudara, lihat beberapa teks ini, kita baca. Matius 27 ayat 18. 1, 2, 3. Ia memang mengetahui, bukan tidak tahu, bahwa ini orang-orang yang serahkan Yesus ini karena dong dengki. Makanya dong serahkan Yesus. Si Pontius Pilatus tahu. Lalu Yohanes 19 ayat 6. 1, 2, 3. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kamu hanya karena dengki. Dia bikin mujizat lebih dari kamu, makanya kamu foe. Dia banyak tolong orang, makanya kamu jengkel. Dia banyak dikenal, makanya kamu tidak suka dia. Dia banyak bikin hal-hal yang baik, makanya kamu marah. Dia tegur dosa tiap ketemu kamu bikin salah, berzina, kamu bikin dosa, dia tegur kamu, makanya kamu marah dengan dia. Saya tidak temukan kesalahan apapun padanya. Dan itu fakta tuh, saudara. Tidak ada Yesus pernah bikin salah di mana, tidak ada. Tapi ini ahli Taurat, ahli Farisi, ahli Taurat orang Farisi, imam-imam kepala jengkel, termasuk Yudas Iskariot juga jengkel. Karena tiap kali singgung, bikin marah dong, akhirnya sudah dengki ya. Orang Israel bikin begini, orang Yahudi bikin begini, dia bilang, oh salah kamu bikin begitu, celaka kamu puasanya untuk kelihatan di muka ya. Orang beri sedekah, dia bilang, oh kamu beri sedekah ini karena begini. Orang jengkel, lo tiap hari hanya togor begini, orang saposan jengkel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara aturan, secara hukum tidak ada KUHP yang dilanggar oleh si Pilatus itu, oleh si Yesus Kristus itu. Pilatus bingung, subuhkan ini semua KUHP, Yesus tidak ada salah, mau tuduh apa dan dia, kau suruh salibkan dia. Yang pantas disalib itu perampok, yang pantas disalib itu penjahat, kriminalis, itu yang pantas disalib. Yesus kau mau disalib? Aduh, beta pusing dan ini masyarakat ini. Ya saudara, aduh beta cuci tangan saudara. Beta sana mau tanggung jawab, saudara, karena beta tahu dia tidak ada salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen begitu toh, ya. Tahu kebenaran tapi bertindak sebaliknya. Weh, kalau beta tahu kebenaran, seharusnya beta sana boleh menyerah dong. Beta yang harus bertindak. Saudaraku tahu kebenaran, kau malah justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tahu bahwa tidak ada kesalahan, kau justru tidak mau, saudaraku, mendukung yang tidak salah itu, justru membenarkan yang salah. Itu roh Pontius Pilatus. Saudara yang terkasih dalam, itu roh Pontius Pilatus. Sudah dengar firman bola balik, bikin lain. Itu roh Pontius Pilatus. Saudara, itu roh Pontius Pilatus. Suruh rajin gereja, tidak boleh tinggalkan ibadah-ibadah. Tahu, saudara, itu sudah tahu semua. Tapi kok ada orang juga pemalas datang ibadah. Ada orang sebilang, Alkitab sebilang sama kita, kok kita juga tahu bahwa oh orang Kristen tuh tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Saudara, harus hidup kudus, tidak boleh berzina, tidak boleh
hamil sebelum nikah, tidak boleh kumpul kebo, tidak boleh begini. Tapi ada orang cuma buat begitu. Nah ini roh Pontius Pilatus mempengaruhi. Ada orang Kristen, firman Allah suka tahu bola-balik, suka tahu bola-balik. Jangan curi, jangan main judi, jangan merampok, jangan merokok. Semua suka tahu. Dia juga tahu. Tapi justru dia pembikin ini yang tak balik dari itu. Ini roh Pontius Pilatus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya bicara begini, saudara yang mesti ingat, memang tidak ada manusia sempurna di ini dunia. Ya, saya selalu bilang itu, saya selalu omong, tidak ada manusia sempurna. Kita ini masih bisa bikin dosa, masih bisa jatuh dalam dosa, itu masih bisa. Tapi kalau hanya hari-hari kerja hal yang sama, itu yang namanya roh Pontius Pilatus itu. Ya. Hari-hari hanya melawan kebenaran, hari-hari hanya bertentangan dengan kebenaran. Itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah roh Pontius Pilatus. Sudah tahu Alkitab bilang jangan pesta pora, dia tetap pesta terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tahu kebenaran, tapi roh Pontius Pilatus kuasai. Sudah tahu, Alkitab sudah katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, junjung tinggi kebenaran di atas kebiasaan, tradisi apapun. Alkitab mesti di atas segala-galanya, saudaraku. Yang lain mesti dibawa, termasuk adat istiadat apapun, mesti dibawa dari kebenaran firman Allah. Tapi ada banyak orang tidak mau. Tahu, bukan tidak tahu, tahu. Ya, itulah roh Pontius Pilatus. Tinggal sekarang kembali ke botong pudiri. Botong mau itu roh tetap ada di botong pudiri, atau botong mau supaya Roh Kudus kuasai botong hidup, supaya kebenaran tetap kebenaran. Saudara, jangan main kompromi dengan hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Hari Minggu kemarin, setelah saya khotbah di tempat ini, saya kemudian lanjut seminar, ya, khotbah dan seminar di kalangan mahasiswa Fakultas Fisika Undana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang lagi bikin retreat, dong bikin seminar. Ya. Saya dikasih tema berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Satu mahasiswa tanya sama saya, Pak Pendeta, ya, saya bilang, "Karmana lu pertanyaan? Ya, kotong ini, ya, dalam hidup ini Bapak, kotong ini kan di tengah-tengah dunia. Jadi karmana kadang-kadang kotong ini su tahu kebenaran, ya, tapi pengaruh di sekitar kotong ini terlalu kental Bapak. Ya. Jadi kadang-kadang botong mau ikut ini firman, juga botong tak salah, takut begini, takut begitu." Lalu saya tanya dia, "Minta maaf ada nona su semester berapa?" Dia tanya begitu. Dia bilang, "Bapak beta su semester 4. Ya. Lalu saya tanya, "Minta maaf juga, asal dari mana?" Ya. Oh, dia kesebut satu suku daerah. Ya. Setelah itu saya bilang, "Itu kebudayaan di adik suku kok?" "Iya, Pak Pendeta." Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu saya bilang begini, ya, semua daerah itu ada kebudayaan, ada semua kebiasaan, termasuk kami orang Alor ada kebiasaan. Saya Mama Amarasi ada kebiasaan. Saudara, saya kasih contoh, saya Pudiri kembali. Tapi saya bilang begini, kita mesti ingat, apapun firman Tuhan mesti di atas. Itu tantangan memang botong harus alami. Kalau tidak ada ayat yang pikul salib, sangkal diri, itu tidak ada itu ayat. Kalau kau tempuh jalan yang mau enak-enak, karena ada ayat ini pikul salib, sangkal diri, makanya yang tidak enak ini mesti datang. Kau mesti bikin diri jadi sangkal. Sangkal diri itu berarti soalnya boleh mengaku diri, itu sangkal. Jadi kalau saya orang Alor, saya harus mengaku diri, tidak boleh mengaku diri saya orang Alor secara tanda kutip. Ya. Memang betul darah Alor ada dalam sepun tubuh, darah Alor mengalir dalam sepun tubuh, tapi dalam tanda kutip saya mesti sangkal.
hal-hal yang mengalir dari darah alor yang bertentangan dengan Alkitab, saya mesti berkata tidak, saya salibkan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tahu dia begitu. Secara lahiriah adalah darah amarasi yang melekat di saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada darah itu, saya kasih tahu dia. Tapi saudaraku, secara rohani ada darah Kristus yang mengalir dalam diri saya. Darah Kristus itu melebihi darah alor, lebih dari darah amarasi. Makanya Paulus bilang begini, mari kita lihat ya, Filipi pasal 3. Saya ingatin ayat, tiba-tiba ayat 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Filipi 3 ayat 6. Oh sorry, mundur di ayat 4 mulai. Ini lari agak jauh. 3 ayat 4. Ya jemaat, kita baca yuk. 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus bilang begitu. Jadi kalau mau ngomong percaya pada hal-hal lahiriah, yang tadi saya ngomong itu, pengaruh-pengaruh di sekitaran kita, Paulus bilang beta ini lebih lagi. Kenapa beta lebih? Lihat ayat 5. Perhatikan. 1, 2, 3. Disunat pada hari, dari bangsa, dari suku, orang asli, bukan pendatang, bukan palsu, asli pak. Lalu aja lanjutkan kalimat 1, 2, 3. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang. Dia ini bukan tempelan, darah asli Israel, darah asli Benyamin, suku Benyamin, darah Israel Ibrani dia ada. Tapi saudara, hal-hal lahiriah Israel itu dia tidak pakai. Dia tidak mau pakai. Kenapa dia tidak mau pakai? Alasannya, mari kita lihat saudara terkasih, ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan ayat 20. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia bilang kita ini warga sorga, bukan lagi Ibrani asli. Kalau tadi saya terapkan dalam sapu hidup, ini bukan alor lagi, ini warga kerajaan sorga. Alor ini akan berakhir dalam usia tertentu, tapi kerajaan Allah tidak akan berakhir. Ini kerajaan Allah tidak akan berakhir. Ini warga negara paten yang ada melekat dalam pribadi saya sebagai orang percaya. Makanya Paulus bilang, aduh, kalau mau ngomong hal lahiriah ini beta ini lebe dari kosong semua. Ya, kok beta ini suku Israel asli, bukan main-main. Saudara, beta ini suku Benyamin. Sunat di hari ke-8. Hukum Taurat beta paling taat. Saya lagi susun khotbah 613. Ya saudara, 613 hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukannya 10. Ada 613 hukum Taurat. Ya. TTW, pokoknya semua tuh dirinci. Nah Paulus itu dia taat semua kalau mau ngomong hal-hal lahiri. 613 ini bukan main gila. Kita punya di Indonesia ini berapa? Suku kita berapa saudara? Tapi dia tidak mau anggap itu semua sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Karena itu hal lahiriah. Dia lebih pikir soal kerajaan Allah. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita sudah tahu kebenaran, ingat, lakukanlah kebenaran. Jangan melenceng keluar dari kebenaran. Kalau sudah tahu firman, jangan pakai yang lain-lain. Pakai firman lebih dulu. Yang lain itu hanya cuman sambilan. Yang namanya sambilan itu tidak penting, saudara. Yang penting itu adalah kebenaran Alkitab. Itu penting sekali. Karena waktu saudara Tuhan Yesus datang kembali, dia tidak menghakimi saudara menurut yang lain. Firman Allah yang akan jadi penghakiman kita. Itu kata Alkitab. Saudara, semua kitab akan dibuka, termasuk firman Tuhan. Itu akan dibukakan. Jadi tidak ada yang lain. Makanya saya ulang lagi, ayo hiduplah itu berpadanan dengan Injil Kristus kok. Dalam khotbah saya dalam beberapa hari lalu di Pak Alex punya rumah, Filipi 1 ayat 27. Mari kita lihat ini ayat. Filipi 1 ayat 27. Hidup itu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus katakan, bukan berpadanan pada hal-hal lahiriah,
Filipi 1 ayat 27. Ya, 1, 2, 3. Hanya hiduplah berpadangan dengan Injil Kristus. Ayat jelas itu. Supaya aku datang, aku melihat. Aku tidak datang. Kalau aku tidak datang, aku dengar. Paulus bilang bahwa kamu itu betul-betul hidup itu bertumbuh di dalam Tuhan. Berpadanganlah dengan Injil Kristus. Sesuaikan hidup dengan Injil Kristus. Itu yang firman Tuhan inginkan buat kita sekalian. Ya, jadi ingatlah baik-baik, jangan punya roh Pontius Pilatus, roh yang tahu kebenaran tapi tidak lakukan kebenaran. Aduh, itu sia-sia. Tadi saya sudah cerita sedikit tentang akhir hidup dari Pontius Pilatus, ya saudara. Ya, ini menurut tradisi, sekali lagi mitos kuno, mengatakan sebelum dia bertobat, setelah dia salibkan Yesus, dia dirundung oleh stres berat. Ya. Tiap hari dia otak pokoknya stres. Dia kerasa karena mana kau bikin sesuatu yang salah besar. Dan menurut itu tradisi mitos katanya roh Tuhan Yesus itu kata menghantui dia terus. Ini mitos ya. Tapi saudara ambil nilai-nilai positif. Kalau saudara lihat kalau orang kalau bertentangan dengan Alkitab, orang kalau bertentangan dengan firman, itu tuh hidup tidak akan tenang. Hidup tidak bahagia sama sekali. Hidup karena sudah dimulai dengan dasar tidak ikuti kebenaran. Su tahu kebenaran lalu tidak lakukan. Beda kalau belum tahu dong. Tidak, sudah tahu lalu kemudian bertentangan. Ini sama kayak Pilatus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 minggu yang lalu, Evelyn bangun pagi-pagi lalu bilang begini, Bapak tadi malam beta mimpi buruk. Kok mimpi buruk? Ya, karena beta lupa baca doa. Ya tuh saudara. Jadi malamnya kemudian dia langsung, Bapak aku baca doa dulu ya. Ya saudara. Dia ini kan nonton di TikTok. Jadi dia pun pikir itu Kristen juga baca doa. Jadi dia selalu bilang baca. Saya bilang bukan baca doa, kita punya tuh berdoa sadar hati. Ya. Kalau begitu doa karena mana? Tuhan Yesus, ini malam Evelyn mau bobo, Tuhan jaga. Selesai. Amin. Besoknya dia bangun pagi, dia bilang, Bapak tadi malam beta son mimpi buruk lagi. Rupanya kalau lakukan kebenaran, saya cuma ambil hikmah anak kecil, saya kalau lakukan kebenaran, kok Tuhan bisa jaga dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan berkati dia. Kenapa kita tidak yakin kalau kita lakukan kebenaran Tuhan pasti bela kita? Kita selalu yakin kalau kita bertentangan dengan kita tidak mau lakukan kebenaran karena satu, kita mau kompromi, kita takut, kita merasa nanti jangan sampai saya begini, saya begitu, padahal kita salah. Justru kita melakukan kebenaran, kita bahagia. Justru ketika kita melakukan kebenaran, kita diberkati. Justru waktu kita melakukan kebenaran, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kembali kepada teks kita di PowerPoint, saudara. Saya mau tunjukkan dulu ini ayat-ayat ya, bahwa orang lakukan kebenaran itu baik, tapi kalau tidak mau melakukan kebenaran itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Jadi orang Kristen yang melakukan apa yang kita tahu tentang kebenaran itu Kristen sejati. Ya, lihat ayat ini, Titus 1 ayat 16. 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada orang-orang begitu, kenal Tuhan, kenal Allah, tapi perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Ya, perbuatan mereka keji, perbuatan mereka tidak sesuatu yang baik. Itu kasihan betul-betul ya, kenal Tuhan. Setiap perayaan Paskah, rayakan Paskah. Ya, Jumat Agung, rayakan Jumat Agung. Natal, rayakan Jumat Agung. Tapi perbuatan menyangkal Kristus. Perbuatan bertentangan dengan Alkitab. Itu tuh keji dan durhaka. Keji dan durhaka. Itu ayat katakan. Lihat ayat ini lagi. Yakobus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Kata berbuat baik ini dalam konteks adalah melakukan kebenaran. Jadi kalau orang tidak melakukan firman, tidak melakukan kebenaran, apapun yang dia lakukan itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara ingat, kadang-kadang ada hal yang bukan kejahatan, tapi itu bukan yang namanya kebenaran. Dalam konteks ini dikutip berbuat baik, maka sekali lagi itu dosa. Karena kebenaran itu menjadi dasar. Lakukanlah kebenaran. Kata berdosa itu dalam bahasa Yunani itu ditulis kata hamartia. Hamartia itu begini saudara, ya. Ini misalnya jalur lurus ini. Ya. Ini jalur lurus, tapi orang kemudian belok kiri, belok kanan. Itu hamartia. Dia tidak ikut jalan lurus ini. Ini jalan lurus ini namanya jalan kebenaran. Tapi sampai di sini dia tatoa, dia belok kanan, dia belok kiri. Itu tuh berdosa. Kalau jadi orang Kristen lurus terus, tidak boleh kiri kanan. Makanya ada ayat dalam Yosua pasal 1, dia bilang gini, renungkanlah firman siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati, ya. Supaya apa yang kamu lakukan beruntung dan berhasil. Jadi ingatlah, satu hari seorang anak muda tabrak mobil orang, saudara. Karena dia stres, ya, saudara, dia jalan keliling kota bawa motor waktu itu, saudara. Dia tidak sadar dalam stres tingkat tinggi, kebingungan, dia akhirnya menabrak sebuah mobil. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia tabrak mobil itu, ternyata mobil itu bukan mobil murahan, Mercedes-Benz. Tapi waktu dia tabrak, tidak ada orang yang lihat, saudara. Termasuk pemilik mobil pun tidak ada. Tapi si pria ini kemudian berhenti, anak muda ini berhenti. Dan dia bertanya kepada orang di sekitar situ, saudara. Dia cari tahu, itu mobil yang parkir di sana tuh siapa punya? Orang bilang, tidak tahu, dari tadi parkir di situ. Ya. Kenapa kau cari tahu orangnya? Tidak, tadi saya ada tabrak itu Otto. Sudahlah, tidak ada pemiliknya, kau lari saja. Lalu itu orang bilang, saya tidak mau lari, soalnya saya sudah tabrak. Ya. Kau tahu itu mobil, itu Mercedes-Benz, mahal, kata orang-orang di sekitar dia. Ya biarpun mahal, saya harus ketemu dengan orang itu karena saya sudah bikin sebuah kesalahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau menunjukkan orang yang melakukan kebenaran, anak muda ini. Jadi dia tunggu, saudaraku, tidak lama kemudian datanglah si pemilik mobil. Begitu datang dia langsung bilang, Bapak minta maaf, saya tadi dalam keadaan galau, stres. Karena itu waktu saya lari dari sana saya tidak perhatikan, tidak konsen dengan baik, sehingga mobil Bapak saya tabrak. Oh, kamu tabrak mobil saya? Iya. Minta maaf Pak, minta maaf Pak. Dia bilang begitu. Lalu bos ini berkata, kamu tahu harga mobil ini berapa? Bilang, saya tahu Pak, mahal. Kamu bisa sanggup ganti? Saya tidak bisa ganti Pak, tapi kalau Pak kasih saya waktu saya akan ganti. Oh, kamu bisa ganti? Kamu kerja apa? Minta maaf Pak, saya masih pengangguran. Sudah, dia bilang saya masih pengangguran. Lah, kamu pengangguran kok bisa ganti mobil saya harga begini? Iya Pak, saya akan usaha Pak, saya cari kerja Pak, supaya saya bisa kerja dan saya ganti mobil lecetnya Bapak ini, kaca bola lampu depan yang pecah, saya ganti Pak. Saudara, tiba-tiba si bos ini bilang begini, oh, kamu juga lagi cari pekerjaan? Iya Pak, saya terus terang Pak, saya cari kerjaan sudah 1 bulanan ini, tidak dapat, makanya saya stres, saya bingung Pak, akhir hari ini saya salah dan saya tabrak mobil Bapak. Lalu bos ini bilang, oke baik, karena kamu orang yang mau mengaku kesalahan, mau datang dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan, saya kasih kamu pekerjaan dengan gaji 1 bulan 5 juta rupiah. Wah, saudara. Lalu dia bilang, aduh terima kasih Pak, terima kasih Pak. Iya, kamu saya lihat orang jujur, orang seperti kamu dicari, orang seperti kamu yang sedang saya butuhkan. Kamu tamatan apa? Pak, saya sarjana ekonomi Pak. Oh ya oke, kalau begitu kamu saya angkat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, orang yang berani berbuat kebaikan, ya, orang yang berani melakukan kebenaran sekalipun resikonya dia mengalami ketar-ketirin. Tapi saudara, ada Tuhan sang pembela.
Kalau kita berani melakukan kebenaran, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan mau melakukan yang terbaik buat orang-orang yang melakukan kebenaran. Tapi ada banyak orang kan maunya cari aman. Ya saudara, yang penting tidak ada yang tahu. Yang penting saudaraku kita lolos. Yang penting kita bisa senangkan begini begitu. Waduh, sayang sekali. Hidup ini soal berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita. Su tahu yang benar, jangan bikin yang sondi benar. Ya, su tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Jangan berdalih dengan Alkitab. Saudara, tidak ada orang lebih pintar dari Alkitab. Tidak ada. Kalau saudara berdalih dengan yang lain boleh, tapi jangan berdalih dengan firman Allah. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 11, siapakah engkau sehingga engkau menasehati aku? Tuhan bilang begitu. Siapa lu kau menasihati Tuhan? Kadang-kadang kita so hebat, so pintar, kita lebih hebat dari Tuhan Allah, sehingga kita bisa mengabaikan kebenaran. Bahkan kita bisa berargumentasi dengan Tuhan dengan sejumlah hal-hal. Seorang bapak kesaksian, ada kawan sama-sama dengan bapak dulu tugas di Kalimantan, masih di Kalimantan, umur sekarang sudah 80-an, dia punya anak dokter. Ya sudah, dia isap rokok dari dulu kala. Lalu dia anak datang bilang, bapak, karena mana kok bapak bisa berhenti rokok? Dia bapak jawab bilang, kau anak kecil mau nasihat saya rokok dari tahun 80-an sampai ini hari, kau suruh saya berhenti. Gara-gara kau bisa pola dokter, kau datang suruh saya berhenti. Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia kau bisa berargumentasi dengan dia, tetapi dengan Tuhan Allah kau tidak bisa berargumentasi. Dialah pencipta hidupmu, dia pemilik hidupmu. Dia lebih pintar dari kita, bukan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, mangkali bahkan lebih. Jadi jangan sok-sok kita lebih hebat dari Tuhan Allah. Jadi kebenarannya itu sudah paten, kebenarannya itu sudah absolut, kebenarannya itu mutlak, tidak bisa orang ganggu gugat. Yang bisa berubah siapa? Kita. Yang mesti berubah kita, bukan firman. Tidak bisa berubah itu firman. Yang berubah mesti kita. Yang mesti ikut kita, bukan firman ikut kita. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terakhir, yang ketiga. Orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi orang kalau cuci tangan tidak bertanggung jawab, saudara. Yang kedua, dia pasti akan melakukan yang benar, dia tahu jadi semua melakukan. Yang ketiga, kenapa dia lakukan semuanya itu? Karena dia takut. Dia takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Dia lebih takut kepada yang kelihatan ini daripada yang tidak kelihatan. Lihat Matius 27 ayat 24. Saya baca ulang ini kalimat. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Sudah timbul kekacauan. Dia sudah mulai takut ini. Waduh, saya pun kasus beberapa bulan yang lalu belum selesai. Ini muncul kasus baru. Son lama membeta turun dari gubernur. Lebih baik sudah beta ambil air kau cuci tangan. Beta mau bebas dari ini masalah. Terserah, bos mau salibkan dia, salibkan dia. Apalagi power of rakyat Yahudi itu besar. Kalau rakyat Yahudi lapor kepada kaisar, kaisar tolong pecat dia. Dia gubernur tidak jelas di sini. Masyarakat semua omong, mayoritas, lu tidak turun dari jabatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini demo besar-besaran. Oh sudah, ini suka coba berat, lebih baik jangan. Dia takut jabatannya hilang. Ayat ini lagi, Yohanes 19 ayat 6. Kata Pilatus kepada, ambil dia dan salibkan dia. Ya, terserah kamu, silakan. Saudara terkasih, dia takut itu. Dia takut. Hidup kekristenan ini sekali lagi, janganlah takut kepada apapun di dunia ini selain Allah. Takutlah kepada Allah dan bukan kepada manusia. Kalau kita tidak takut kepada Allah, itu roh Pontius Pilatus itu ada pada kita. Ya. Saya berikan ayat ini, Matius 10:28. Ya, kita baca dua ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Ini resikonya berat. Saya ulang kepada tanggung jawab.
Kalau saudara bertanggung jawab dengan menyatakan kebenaran seperti Ayub, istrinya lari kasih tinggal dia. Karena mau bertahan kepada kebenaran. Tapi Ayub lebih takut Tuhan dibanding takut istri. Ya. Kalau takut istri tinggalkan, Ayub pikir-pikir, aduh, harta su hilang, anak 10 su meninggal, beta sakit parah. Ini siapa yang rawat beta? Siapa yang urus bepu luka-luka? Siapa yang nanti kasih makan beta? Ini bepung bini su ancam beta lai. Bepung bini bilang lu kutuk Tuhan Allah kosong. Ya saudara. Atau beta lari kasih tinggal lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat baik-baik, dia lebih takut kepada Allah dibandingkan takut kepada istrinya. Karena itu saudara, meskipun istrinya akhirnya tinggalkan dia, tapi dia tetap takut dan tidak mau berbuat dosa sedikit pun kepada Allah. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tegas mesti. Kadang-kadang kita takut, nanti suami saya tinggalkan saya bagaimana? Ya, kalau itu kebenaran, nyatakan kebenaran. Saudara, jangan takut. Nyatakan. Resiko mesti siap ambil. Resiko kamu siap ambil. Ya. Kalau tidak ambil resiko tidak bisa. Ya kecuali kau mau abu-abu terus. Dalam rumah tangga mau abu-abu terus bisa. Dalam pelayanan mau abu-abu terus bisa. Tak usah korek-korek yang begini. Tapi kalau mau murni, tidak hamartia, maka resiko pas ada. Resiko ada, saudaraku. Tidak bisa betul jaga aman. Tidak bisa. Resiko pasti ada. Tapi ingatlah, takutlah akan Allah. Yang berkuasa bukan membunuh hanya tubuh saja, tapi dia mampu bunuh jiwa. Semua dia bunuh, roh dia bisa bunuh. Kalau manusia paling detikam kasih mati kita, puk, mati, selesai. Tapi roh dia tidak bisa kasih mati. Manusia bisa tinggalkan kita, tapi saudaraku, ingat baik-baik, dia tidak bisa meninggalkan roh kita, tidak bisa. Dia hanya bisa meninggalkan kita jasmani kita. Dia tidak rawat kita, bisa. Tapi dia tidak bisa, saudaraku, sampai merawat rohani kita. Tidak bisa. Makanya pikir tuh jangan hanya sekedar tubuh saja, jangan hanya kelihatan saja lalu kita berani kompromi dengan ini itu segala macam. Jangan. Saudara, jadilah orang Kristen yang berani bicara kebenaran, nyatakan kebenaran. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya di ini gereja, di ini sinode pun saya berani bicara kebenaran. Ya. Di rapat ketemu rapat pendeta bisa omong. Saya minta tolong tertibkan pendeta-pendeta yang tato-tato dong tuh. Saya omong, saudara. Karena itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan kebenaran. Kalau demi kebenaran saya tidak takut siapapun. Karena Tuhan lebih berkuasa cabut nyawa daripada lu. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita ini son takut Tuhan gara-gara manusia. Kisah 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada siapa? Daripada kepada? Ingat itu Napoleon Bonaparte tadi. Dan itu anak kecil. Ya. Dia hormat. Sama juga, beta ini hargai pemerintah, hormat, semua hormat, tapi kebenaran tetap. Lu berani melenceng kebenaran, beta lebih taat Tuhan Allah daripada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kita tidak boleh lupakan. Roh Pontius Pilatus harus diangkat dari dalam hidup kita. Roh Pontius Pilatus harus digeser dari dalam hidup kita. Tidak boleh ada, tidak boleh menetap, tidak boleh tinggal dalam hidup saudara dan saya. Itu roh Pontius Pilatus. Bahaya sekali kalau roh Pontius Pilatus ada dalam hidup kita. Kita jadi orang tidak bertanggung jawab. Kebenaran kita katakan bukan benar. Ya saudara, manusia kita lebih takut daripada Tuhan Allah. Itu adalah orang-orang yang berkompromi dengan roh Pontius Pilatus. Lewat peristiwa Jumat Agung ini, mari kita semua belajar untuk tunduk dan taat kepada firman.
tunduk dan taat kepada kebenaran, lakukan kebenaran, lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Kemarin saya khotbah di SMP Negeri 2 Kupang. Saya khotbah begini, saudara, saya sium babo orang isap rokok. Siapa yang kebenaran disampaikan, kok ada yang tarik-tarik rokok lagi di mana? Ada orang kok berani sekali. Saya cari balik belakang kiri kanan, tidak ada orang. Saya ngomong, saya lewat mic. Yang lagi isap rokok, firman lagi dibentangkan, kau sembunyi di lubang mana, tapi bau rokokmu itu sampai di sini. Tolong, hargailah kebenaran. Ini sekolah, instansi pemerintah, kau kasih contoh tidak baik lagi. Kau kalau guru bertobatlah. Tidak tahu nong masih undang atau tidak lagi, terserah. Saudara, kadang-kadang orang kita lalu sepelekan kebenaran. Anggap ini Tuhan ini betul-betul karena Tuhan tidak kelihatan, jadi orang pikir Tuhan tidak ada. Makanya mereka selalu omong, kalau seandainya beta yang Tuhan Allah, besok cek banyak. Ya saudara, hanya kan bukan Tuhan Allah. Orang kadang-kadang anggap Tuhan tuh jauh mati. Makanya saudara terkasih dalam orang bikin yang aneh-aneh. Ketemu mesti takut Tuhan dong. Ada rasa takut Tuhan yang tinggi itu menjadi penting. Saya khotbah Jumat ya di Korem 161. Saudara, itu dia pun kepala bagian pembinaan mental dan apa tuh? Bagus kalau orang pangkat kapten. Dia bilang, dengar ya. Dia kasih tahu sama tentara-tentara semua. Siapa yang berani lagi tidak ikut ibadat hari Jumat, ini dari atas langsung ini. Kamu tahu tidak, kita di luar sana tuh setengah mati ibadah. Kita di luar sana susah, kita di daerah minoritas, kita di sini kita mayoritas. Masa kirim foto pergi ke pusat sana yang ibadat cuma 5-6 orang? Tolong kasih tahu tuh. Wah, dia ngomong tegas, saudara. Ini dulu. Jadi tegas itu bukan hanya hal-hal yang jasmani, rohani itu mesti tegas. Wah, saya akui, selesai itu saya pegang tangan Bapak, lanjut, mantap. Ya. Dia bilang, memang waktu saya ada pangkat kapten, kamu takut, kamu hormati saya. Sebentar lagi saya pensiun, dia bilang, saya semua pensiun ini. Kamu pasti anggap saya ini bukan siapa-siapa. Kamu lihat saja, kamu sonodek nanti. Tapi saya masih punya jabatan ini, saya bertanggung jawab untuk bicara sama kalian semua. Dia ngomong begitu lalu dia bilang, siap. Siap, komandan.